Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait materi logaritma. Nah, mungkin teman-teman juga nggak asing lagi ya terkait materi logaritma, mungkin sering dijumpai di SMP, SMA, ataupun bahkan di perkuliahan. Nah, logaritma ini juga erat kaitannya dengan matematika, gitu ya. Mungkin kita akan bahas ada beberapa sifat terkait dengan logaritma gitu. Tapi sebelumnya, pastikan teman-teman semua sudah klik tombol subscribe dan silahkan nantinya beri komentar terhadap video ini, oke? Oke, baik, kita lanjut akan bahas terkait materi dengan logaritma. Logaritma gitu ya. Nah, logaritma itu merupakan inverse dari eksponen ataupun perpangkatan gitu. Itu kebalikan ataupun inverse dari perpangkatan. Gitu. Nah, ini bentuk untuk logaritma itu sebenarnya ada dua. Kalau misalnya kalau di Indonesia itu biasanya nulisnya itu seperti ini, B log gini ya, B log A sama dengan X. Nah, itu tulisannya ya. Sedangkan misalnya kalau di luar negeri ataupun formal itu biasa menulis untuk basisnya itu B itu biasa disebut dengan basis log B gitu ya. Sini log, ini basis dengan basis B, A sama dengan X. Nah, jadi ada yang nulis di sini, ada yang tulis di sini. Itu kalau misalnya kita di Indonesia biasa kita pakai yang ini di atas itu. Jadi untuk video-video selanjutnya nanti kita akan pakai yang di ini ya. Kita pakai yang ini, B ini, log A. Basisnya kita letak di atas gitu. Oke, nah di sini ada syarat gitu. Ada syarat bahwa A itu adalah A adalah bilangan positif. Bilangan positif. Artinya bilangan itu A itu harus lebih dari 0 gitu ya, bilangan positif. Kalau 1 berapa? Boleh nggak? Ya boleh, karena dia lebih dari 0. Kemudian untuk yang B tadi adalah basis gitu ya. B tadi basis, B merupakan basis. Dia itu tidak boleh sama dengan 1 gitu. B syaratnya tidak boleh sama dengan 1, namun dia juga harus lebih dari 0 gitu. Dan B juga harus lebih dari 0, tapi dia tidak boleh sama dengan 1. Karena kan 1 juga lebih dari 0 ya, tapi dia nggak boleh 1 gitu. Oke, nah ini untuk bentuk umum dari logaritma. Kemudian kaitannya dengan perpangkatan seperti ini. Misalnya yang tadi ya, ini ada log A dengan basis B sama dengan X. Maka ini bisa kita ubah ke bentuk eksponen. Itu menjadi B pangkat X sama dengan A gitu. Nah ini tadi ini ya. Tadi ini log ya. Log A gitu ya, dengan basis B sama dengan X, ini bisa kita ubah jadi ke bentuk eksponen, yaitu B pangkat X sama dengan A. Nah, dengan kata lain, kita juga bisa kita ubah dia kembali seperti ini. Misalnya B pangkat X sama dengan A. Maka kita ubahnya ke dalam bentuk logaritma seperti ini. Log A dengan basis B sama dengan X gitu. Paham ya? Nah, ini kita lihat, tandain ini B, ini ternyata basisnya. Kemudian ini A jadi sama dengan, ini jadi X. Maka kalau misalnya ini kita bisa hafal ya, setelah kita pahami bahwa kalau misalnya ada bentuk-bentuk seperti ini, misalnya basisnya 2 gitu ya, 2 log X sama dengan misalnya 4 gitu ya. Nah, maka kita berdasarkan yang ini, kalau misalnya kita ubah eksponen, berarti kita bisa memperoleh nilai X-nya ya. Berarti jadi di sini A jadi sama dengan, berarti jadi 2 pangkat 4 ya. Nih, B pangkat X berarti 2. Ini 2. Ini sama 4 ya. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan yang ini A. A-nya itu adalah X. Berarti X. Maka X sama dengan 16 ya. 2 pangkat 4. Oke. Nah, mungkin itu untuk apanya. Nah, kemudian ini untuk dasarnya. Ini kaitannya dengan eksponen. Kemudian ada sifat-sifat tuh. Ada sifat-sifat yang berkaitan dengan logaritma gitu. Sifat-sifat logaritma. Nah, yang pertama itu ada banyak gitu ya. Mungkin yang pertama saya buat ini ya, mungkin 1 ya. 1, misalkan ada perkalian dari logaritma. Misalnya perkalian logaritma itu dengan basis, misalkan basisnya itu adalah B ya, kita samain aja. B log. Kemudian ada perkalian A dikali dengan C, ini kali ya, untuk tanda titik itu kita kali sama dengan, itu menjadi log A tambah log C gitu. Nah, ini jadi dipisah. Nah, ini sifatnya. Kalau misalnya ada perkalian ini
A dikali C, maka kita bisa selesaikan ataupun kita pecahkan menjadi B log A tambah B log C gitu. Nah, kemudian berlaku juga untuk sebaliknya gitu. Kalau misalnya kita jumpa perjumlahan dengan basis yang sama, maka kita bisa ubahnya menjadi seperti ini gitu. Jadi berlaku kebalikan gitu sama dengan. Oke, kemudian yang kedua berlaku untuk pembagian. Berarti misalnya ada dengan basis B ya, log yang dengan basis B, misalnya ada A per C. Maka ini jadi kurang gitu. Log A dikurang dengan log C gitu. Nah, sama ya. Kalau misalnya dia dikali, dia jadi tambah kalau misalnya kita pisah gitu. Kemudian kalau misalnya dia bagi, maka dia jadi pengurangan. Nah, berlaku juga sebaliknya kalau misalnya kita jumpa bentuk yang dia pengurangan, maka kita ubah ke bentuk dia menjadi seperti ini, jadi pembagian. Oke, kita lanjut yang ketiga sifatnya. Kalau misalnya ada logaritma ya dengan basis B log A sama dengan misalkan N, misalkan A-nya itu gini, A-nya pangkat N gitu, pangkat N, A pangkat N. Nah, ini bisa menjadi N-nya ini ke depan gitu, N-nya ini jadi ke depan, jadi N dikali dengan logaritma dengan basis B gitu. Nah, jadi seperti ini, kalau misalnya pangkatnya ini, yang pangkatnya di sini, maka ini kita ke depan kan, nah, ke depan. Jadi N dikali dengan logaritma A dengan basis B gitu. Oke ya. Kemudian terlanjut yang keempat, sifat keempat. Kemudian ada sifat kalau misalnya keduanya itu berpangkat. Kalau tadi kan di sini aja ya. Sekarang kalau misalnya keduanya berpangkat, misalnya basisnya juga berpangkat. Berpangkat M misalnya, kemudian A pangkat M gitu. Nah, ini juga sama. Kalau ini tadi pertama, ini kita N ya, kita bedain ya. Misalkan sini N, oke. Berarti ini kita buat ke depan juga N. Nah, kemudian dikali, kalau yang di sini untuk bagian basis, kita pindahkan ke depan, dia jadi 1 per. Jadi pembagian, berarti jadi 1 per M gitu. Oke, ini jadi kali ya. Kemudian tinggal log A dengan basis B gitu. Nah, ini kan bisa kita kalikan ya, berarti ini jadi N per M gitu. N per M, B log A gitu, itu sifatnya. Kemudian yang kelima, ada banyak ya sifatnya ya. Ini ada yang kelima, yaitu misalkan ada logaritma ini ya, log A ini bisa kita pecah jadi log A per log B. Nah, kita bisa jadi log B. Nah, di sini basisnya ya terkadang bisa jadi C gitu ya. C ini suatu bilangan juga yang juga harus memenuhi syarat basis gitu. Ini log B gitu. Nah, log B. Nah, itu. Kemudian yang keenam misalkan ini juga bisa, kan di sini kita bisa kita ubah basisnya gitu. Misalnya ada logaritma dengan basis B misalnya gitu ya. Ini bisa kita ubah jadi 1 per basisnya jadi ditukar gitu, tapi kita buat dia jadi 1 per. Nah gitu. Nah, berarti nanti kalau misalnya soal-soal seperti ini kita nggak bisa selesaikan, nah, maka kita bisa ubahnya menjadi 1 per gitu, tinggal kita ubah dengan basisnya gitu. Kemudian juga ada yang ketujuh, misalnya yang ketujuh ada sifat kalau misalnya ada perkalian gini, misalnya 2 perkalian 2 logaritma, misalnya logaritma A dengan basis B gitu ya, dikali dengan logaritma C gitu dengan basis A, maka ini istilahnya menjadi gini, jadi tinggal logaritma C dengan basis B gitu. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini dia seperti kayak di mana ya, dibagi atau dicoret gitu. Kalau misalnya kita lihat baca dia gini, nah ini jadi hilang, maka tinggal B log C gitu. Ini tuh. Oke, kemudian yang terakhir mungkin ini yang ke-8. Kalau misalnya ada A log A, itu hasilnya adalah 1. Kalau misalnya basisnya sama dengan yang ini juga sama, nilai sama kayak itu 1 gitu. Kemudian
kalau misalnya ada log 10, maka hasilnya adalah 1 juga gitu. Kenapa 1? Karena gini, kalau dalam logaritma basisnya ini kalau misalnya tidak ditulis seperti ini, basis umumnya itu ataupun basis dasarnya itu adalah 10 gitu. Tapi 10 sini tidak ditulis gitu. Nah, jadi basis umumnya itu adalah 10. Kemudian kalau misalnya log 1, berarti log 1 adalah ini ya, log 1 sama dengan 0. Paham ya? Kalau kena log 1, kemudian ada sifat log 1 gitu ya. Kalau misalnya ada log 1 itu sama dengan 0 gitu. Kenapa 0? Karena kan tadi basisnya kalau misalnya nggak ditulis 10 gitu ya, berarti jadi log. Nah, ini bisa kita seranakan 10 pangkat berapa gitu ya, biar dia menjadi 1 gitu. Ternyata 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 0. Nah, di sini 0-nya kita kalikan ke depan. Berarti menjadi 0 dikali dengan log 10 gitu ya. Nah, sedangkan ya dikalikan dengan 0 berapapun gitu ya, dia tetap 0 gitu. Makanya dia log 1 sama dengan 0. Oke, baik. Kita akan bahas sedikit contoh soalnya. Mungkin kita ambil contoh soal yang mudah gitu ya. Misalnya, kalau dalam penyelesaiannya itu mudah ya. Yang mungkin yang sedikit ini mungkin agak mudah kita pahamin. Misalnya contoh misalnya berapa ya? Kalau misalnya ada 3 gitu ya, 3 log 9 kemudian ditambah dengan 2 gitu ya, 2 log 8 kemudian dikurang dengan 2 log 16. Nah, berapa hasilnya gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa seranakan gitu ya. Target kita, ingat ya, kalau misalnya di sini ada yang sama, basis dan ini sama, maka nilainya 1. Nah, kita bisa juga selesaikan yang ini supaya dia ini jadi hilang logaritmanya ataupun kita seranakan, ini bisa jadi sama gitu ya. Ternyata 9 itu kelipatan dari 3 gitu, jadi 3 pangkat 2. Jadi kita bisa selesaikan soal-soal logaritma seperti itu gitu. Berarti jadi misalnya logaritma dengan basis ini tadi jadi 3 pangkat 2 gitu ya. Kemudian ditambah, ini juga sama. 8 itu ternyata kelipatan dari 2 gitu ya. 2 pangkat 3. Kemudian dikurang dengan 16 juga sama, 2 pangkat 4. Oke. Nah, maka sama dengan. Nah, di sini berdasarkan sifat ini bisa ke depan ya. Berarti jadi 2 dikali dengan log 3 tadi. Tambah, ini juga sama. Berarti 3 dikali dengan 2 log 2 gitu ya. Kemudian dikurang dengan 4 kali dengan 2 log 2 gitu. Nah, di sini kita peroleh hasilnya adalah ini 1 ya. Ini jadi 1, ini juga 1, ini 1. Berarti tinggal 2 kali 1 hasilnya 2 tambah 3 dikurang dengan 4. Maka hasilnya adalah berapa? 2 tambah 3, 5 ya. Dikurang dengan 4 berarti hasilnya adalah 5 ya? Enggak lah. Berarti 1 gitu ya. 5 kurang 4 hasilnya 1. Oke, nah gitulah dia sifatnya. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita ubah jadi pembagian ya. Ini sesuai dengan sifat yang ke berapa tadi? Yang kedua ya. Atau yang berapa tadi? Yang kedua ya, yang kedua. Ini bisa kita ubah jadi pembagian karena basisnya sama. Bisa kita gabung jadi ini bisa kita ubah jadi 2 dari 8/16 ya. Karena bisa bagi dia nanti jadi 1/2 gitu. Oke, baik, mungkin sekian video kali ini. Buat teman-teman yang ingin berkomentar silahkan ketik di komentar. Kemudian juga jangan lupa subscribe dan share buat teman-teman yang lainnya. Untuk soal-soal yang hot terkait dengan logaritma ada di link deskripsi. Silahkan diklik maka untuk memahami materi tentang logaritma. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.